Perkenalkan, nama saya Rohana Mahdam. Saya dari Pado Teknologi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan etika bisnis. Mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Taufan Nugroho, SIMM. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya akan mempresentasikan yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu jumlah penjual dan pembeli atau konsumen yang sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar bebas. Pasar persaingan sempurna itu misalnya contohnya itu pasar bebas. Pasar bebas atau free market adalah di mana orang-orang dalam suatu perekonomian bebas untuk terlibat dalam kegiatan dan transaksi ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada subsidi, tidak ada peraturan, dan pajak rendah atau kecil. Keterlibatan pemerintah murni terbatas pada pertahanan hukum dan kepolisian. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu struktur pasar dalam ilmu ekonomi. Di sistem ini, penjualan lebih memiliki kuasa dalam menentukan harga sebab jumlah penjual lebih banyak dari pembeli. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa jenis, yakni pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan pasar oligosoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja membuat produk yang tidak memiliki pengganti, sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjualan yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli ini terbilang cukup ketat. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Jumlah penjualnya tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. Pasar monopsoni atau monopsoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. Di pasar ini, harga produk lebih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, kualitas produk juga terjamin sebab penjual berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah dengan penjual lainnya. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk, kemudian dijual kembali. Rata-rata barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya di pasar ini. Harga produk cenderung stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga, etika konsumen. Etika konsumen adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap konsumen dengan mengikuti norma yang ada bertujuan untuk mendapatkan timbal balik yang sepadan.
Etika konsumen juga meliputi bisnis dan perlindungan konsumen. Di tengah persaingan yang ketat, para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk tetap survive di bidangnya masing-masing. Namun, terlepas dari persaingan yang kuat, para pembisnis tetap dituntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dan tentunya diiringi dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari bisnis bagi perusahaan adalah mencari keuntungan. Dalam etika bisnis, di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai pasal 1457 KUH. Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian ini, ada juga kasus-kasus etika konsumen. Seperti contohnya itu pada kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapatkan larangan beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredarannya. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil paraproduksbenzone dan benzone esi atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Yang kedua, PT Kimia Farma tersandung kasus penggunaan alat rapid test antigen bekas pakai. Saat digerebek polisi, para oknum pegawai itu kedapatan menggunakan alat rapid test antigen bekas pada masyarakat, terutama pada para calon penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Setelah kasus-kasus etika konsumen, kita masuk pada yang keempat, etika periklanan. Yang pertama itu fungsi iklan. Fungsi iklan adalah untuk memberikan informing atau memberikan informasi, reminding atau mengingatkan, persuading atau membujuk, dan juga ending value, memberikan nilai tambah. Yang kedua, jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu macam-macam iklan berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yakni iklan pemberitahuan, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Kemudian jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Macam-macam iklan berdasarkan media terdiri dari 4 jenis, yakni iklan cetak, iklan elektronik, iklan internet, dan iklan luar ruangan. Selanjutnya yang terakhir, jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dan finansial, serta untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Jenis iklan ini semata-mata dibuat untuk kepentingan bisnis. Kasus-kasus etika iklan. Contohnya itu pompa air Shimizu. Iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan pompa air Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.